Halo, berjumpa lagi dengan saya Disanto. Kali ini di video saat ini saya akan memberikan tutorial cara karantina ikan ya. Entah itu kalian mau karantina ikan baru atau mau karantina ikan yang lagi sakit, itu sama ya caranya. Kebetulan di sini ikan saya nggak ada yang baru, tapi di sini ada beberapa ikan yang kemarin kena kutu jarum teman-teman, tapi udah saya cabutin ya beberapa, terus tinggal bekas-bekasnya aja merah-merah. Aslinya didiemin di tank juga nggak apa-apa sih, tapi biar lebih cepat sembuhnya lebih baik saya karantina, kan takutnya nular juga. Terus kalian bikin video ini. Di sini ada beberapa tuh, kayak yang ini merah perutnya. Lalu ada beberapa lagi ikan mutiara yang merah-merah kayak gitu teman-teman, bekas kena kutu jarum ya. Oke, langsung aja. Pertama-tama kalian siapkan air di ember secukupnya aja. Ya kira-kira seikannya berapa, secukupnya. Jangan kebanyakan, jangan kesedikitan. Kalau kebanyakan nanti terlalu banyak pakai obat, sayang kan. Terus kalau kesedikitan juga kasihan ikannya. Oke, pertama-tama jelas siapkan airnya. Kalau bisa itu air yang udah diendapkan ya teman-teman, misal air sumur atau air pump yang udah diendapkan beberapa lama, mungkin 1-2 hari lah. Kalau ini kebetulan saya punya penampungan sendiri. Lalu yang kedua, pastikan kalian punya aerator teman-teman, punya aerator. Terus siapkan obatnya, terserah mau pakai methylene blue atau acrylflavin. Kebetulan acrylflavin saya habis, jadi saya pakainya methylene blue. Lalu garam ikan karena garam ikan saya juga habis, saya pakai garam dapur. Sebenarnya nggak apa-apa sih, sama aja, sama-sama garam. Saya biasanya pertama setelah siapkan air, saya masukkan garam secukupnya ya teman-teman. Masukkan garam ke sini. Setelah garam, saya masukkan aerator. Setelah aerator, saya masukkan obatnya. Sebenarnya di di bungkusnya ini udah ada caranya ya, takarannya. Tapi saya biasanya yang penting airnya warnanya biru. Kalau acrylflavin biasanya yang penting warnanya biru. Jangan terlalu biru pekat, tapi cukup biru aja. Ya, kalau kira-kira udah biru udah. Lalu sambil diaduk-aduk. Dan diamkan ini beberapa saat ya teman-teman. Didiamkan aja biar airnya teraerasi, jadi terisi oleh sedikit-sedikit oksigen ya, biar ikannya nggak mabok, nggak kaget. Dan supaya methylene blue sama garamnya kecampur teman-teman, kayak garam-garam yang besar-besar kayak ini. Nanti kan dia keaduk secara otomatis kan oleh arus ini. Oke, kita diamkan dulu. Ya, ini udah tercampur ya, kira-kira sekitar 10 menit tadi. Terus di sini juga sudah saya siapkan ikannya. Terserah ini mau kalian aklimasi dulu atau mau langsung masukin juga nggak apa-apa, tapi masukinnya pelan-pelan aja teman-teman. Dicampur dulu dikit. Dan ada 3 ekor ikan saya yang lagi sakit karena kutu jarum. Oke, setelah seperti ini tinggal step terakhir, kalian beri heater.
Ya, ini heaternya kalian set di sekitar 30-32 derajat. Ini ketinggian. Ya, di sini sekitar 30-32 derajat ya. Heater penting nggak sih? Kalau kalian tanya kayak gitu, jawaban saya heater sangat penting teman. Karena untuk membunuh kuman-kuman itu alangkah baiknya di suhu sekitar 30-32 derajat teman. Lalu untuk menyetabilkan suhu air, karena biasanya tuh kalau pakai Akrifavin ya, pengalaman saya loh, dia tuh suhunya turun teman, bisa sampai 28 derajat, itu dingin, lumayan dingin. Dan di suhu segitu untuk membunuh bakteri-bakteri, kuman-kuman itu kurang maksimal ya. Jadi sebisa mungkin kalian beli heater atau mau pinjem heater teman kalian, terserah, yang penting harus ada heaternya. Oke, saya nyalakan dulu. Ya, sebenarnya masa karantina itu tidak ditentukan ya teman. Yang penting setiap hari kalian cek apakah merah-merahnya itu udah sembuh atau belum. Kalau merah-merahnya udah hilang, itu berarti karantina kalian udah selesai ya. Masa karantina kalian udah selesai, udah berhasil. Kalau misalnya belum, biasanya loh, agar pengobatannya maksimal, setiap 1 hari sekali itu saya ganti air. Dan itu caranya, kalau saya sebelum ganti air itu heater saya matikan dulu, saya cabut, lalu ini kan saya diamkan pokoknya sampai suhu air itu kembali ke suhu ruangan normal, Setelah itu ikan saya pindahkan dulu ke tempat sementara, terus lakukan lagi step seperti yang sebelumnya dari awal sampai masukkan heater lagi. Itu dilakukan setiap hari sampai ikannya sembuh. Terus kalau masa karantina ikan diberi makan nggak sih? Kalau saya biasanya yang tadinya misalnya minimal 3 kali sehari sampai 7 kali sehari, biasanya saya kasih makan cukup 1 kali sehari. Dipuasain aja ya teman. Soalnya kalau kebanyakan makan nanti malah banyak kotoran yang di sini, yang mengendap di sini tuh juga nggak bagus ya buat ikan di sini, karena dia nggak pakai filtrasi, cuman seperti ini saja. Terus kalau ada yang tanya aerator penting nggak sih? Penting, sangat penting untuk karantina ikan, karena di sini nggak ada filtrasi, nggak ada gejolak air apapun itu, gejolak ya itulah pokoknya, ombak-ombak, jadinya nggak ada pertukaran oksigen kan teman. Karena saat karantina ini ikan benar-benar butuh pertukaran oksigen yang banyak teman, kayak gitu. Kayaknya cukup segini aja. Oh ya, kalau saya biasanya karantina itu sekitar 3 hari teman, 2-3 hari. Walaupun 1 hari dia udah sembuh, tetap saya lanjutkan sampai 2-3 hari, sampai kiranya tuh benar-benar bersih teman. Kalau belum bersih ya dilanjutkan aja terus, ganti air tiap hari, kasih obat tiap hari, kayak gitu aja. Oke, kalau saya ada salah mohon maaf, bisa dibetulkan di kolom komentar. Kalau sesuai yang saya lakukan setiap hari seperti ini biasanya. Kalau ada tambahan atau pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar ya teman. Oke, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya teman, untuk memantau video-video dari channel ini selanjutnya. Sekian video pada hari ini, see you in the next videos, bye.